Baik adik-adik, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk duduk di kelas pada siang hari ini ya. Jadi pada hari ini kakak akan melakukan beberapa bimbingan di kelas ini. Yang pertama itu adalah bimbingan klasikal. Nah, waktu untuk bimbingan klasikalnya itu adalah sekitar 20 menitan. Lalu untuk selanjutnya adalah bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan yang terakhir adalah konseling individu. Nah, untuk materi pada hari ini yaitu mengenai intelijensi atau kepintaran. Tadi adik-adik apakah sudah pernah mendengar intelijensi sebelumnya? Betul ya. Jadi pengertian intelijensi. Nah, di sini sebelumnya ada nih beberapa submateri mengenai intelijensi. Yang pertama itu mengenai pengertian dari intelijensi. Yang kedua ada indikator kecerdasannya. Lalu selanjutnya ada penerapan intelijensi. Lalu ada ciri intelijensi tinggi dan ciri intelijensi rendah. Baik, jadi pengertian dari intelijensi yaitu kemampuan umum yang dimiliki oleh individu untuk berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar. Nah, sebagaimana dikatakan dari ahli, yaitu Dasana 2014 mengatakan bahwa dari definisi tersebut mengandung dua indikator, yaitu yang pertama kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, yang kedua kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual atau prestasi belajar. Berikut ini dijelaskan indikator tersebut. Yang pertama, kemampuan umum yang dimiliki setiap individu adalah suatu hal yang sudah terkandung dalam diri seseorang, baik itu bawaan maupun hasil latihan dan praktek. Lalu contohnya itu ada seorang dosen yang memiliki intelijensi kecerdasan tinggi karena hasil pendidikan yang lama. Dominic Bryan, seorang mentalis yang mengkhususkan diri di bidang menghafal angka yang merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahirnya. Nah, yang kedua, kemampuan untuk tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual merupakan kesanggupan dari seseorang untuk mendapatkan prestasi yang lebih dengan proses pengasahan dan pengembangan kemampuan diri. Contohnya itu seperti guru-guru di sekolah, dosen-dosen di kampus, lalu presiden kita, seorang menteri, bupati. Nah, sedangkan menurut ahli lainnya mengenai intelijensi atau kecerdasan, yaitu David Wessler tahun 1996 mengatakan bahwa intelijensi atau kecerdasan ini adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Definisi tersebut mengandung indikator, yaitu yang pertama kemampuan individu dapat bertindak secara terarah, lalu yang kedua kemampuan setiap individu dapat berpikir secara rasional. Nah, selanjutnya dapat menghadapi lingkungannya secara efektif. Nah, yang selanjutnya itu adalah penerapan intelijensi. Penerapan intelijensi atau kecerdasan dapat dilakukan dengan cara atau teknik self-management. Nah, pada bidang pribadi, jika seorang anak memiliki IQ yang tinggi, kemudian ia dapat mengasahnya dengan baik dan benar yang disertai dengan perkembangan kepribadian yang sangat optimal, maka akan berpengaruh pula pada pembentukan kepribadian yang lebih baik, seperti halnya sopan santun, ramah, cerdas, dan lain-lain. Pada bidang sosial, jika seseorang memiliki IQ tinggi diimbangi dengan interaksi sosial yang baik, kemudian tetap dilakukan pengasahan, dalam proses perkembangannya maka akan terbentuk interaksi yang baik pula antara individu dengan individu dan kelompok dengan kelompok. Nah, pada bidang belajar, jika seseorang memiliki IQ yang tinggi, sudah pasti dalam bidang belajarnya akan terbentuk prestasi aktual, baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Namun tak lupa juga untuk tetap mengembangkan serta mampu mempertahankan IQ yang sudah dimiliki. Pada bidang karir,
jika seseorang memiliki IQ yang tinggi kemudian pada dikembangkan dengan kemampuan yang dimiliki, maka ia akan dapat memunculkan ide-ide untuk kemajuan karir yang dimilikinya. Walaupun sempat gagal, ia tidak akan pernah putus asa. Jadi dia itu akan selalu berusaha sampai berhasil. Jadi gitu. Nah, berikutnya itu mengenai ciri yang merupakan indikator intelijensi tinggi. Jadi contoh orang yang memiliki intelijensi tinggi itu seperti yang katakan tadi, seperti guru, dosen, dan kawan-kawan ya. Lalu untuk orang yang memiliki intelijensi rendah itu seperti seseorang atau individu yang sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman di kelas sehingga dia tidak bisa bergaul pada teman yang lainnya. Beberapa orang tersebut seringkali tidak bisa bergabung dengan teman-teman sebayanya. Lalu beberapa siswa yang memiliki intelijensi rendah, mereka akan sulit untuk menerima pelajaran di kelas dan kadang acuh tak acuh pada teman di kelasnya. Baik, jadi itu saja materi dari intelijensi yang dapat kakak paparkan. Nah, selanjutnya kakak meminta untuk adik-adik mengisi kuesioner yang akan kakak sebarkan ya. Semuanya kan bawa pulpen ya? Nggak semua? Ya. Oke. Berapa orang yang nggak bawa? Banyak ya? Nanti gantian sama temennya ya. Kakak kasih waktu 10 menit. Ini dikit kok ini. Bawa ke belakang ya. Adik kurang sehat ya? Kamu udah dapat? Total anggota di kelasnya berapa ya? 32. Berapa? 32. Tapi ada yang nggak sekolah ya? Ya. Nah, jadi sembari kalian mengisi kuesioner, Kak akan menunjukkan beberapa contoh video mengenai indikator intelijensinya. Oh,
Jadi kakak akan menampilkan video indikatornya ya. Sepertinya ini tidak terdengar ya adik-adik ya. Udah selesai menjawab kuesionernya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya? Semua sudah? Sudah. Oke. Bisa dikumpulkan ke depan. Bisa dikumpulkan ke depan ya. Dari belakang dibawa ke depan. Yang belum ya, yang belum ya kan. Dari belakang belum ya? Kakak kasih waktu 5 menit lagi ya adik-adik. Sudah? Sudah. Yang di belakang sudah?
Kasih. Oke, jadi karena dari kalian semua sudah menjawab kuesioner yang kakak berikan, jadi bimbingan klasikal yang kita lakukan pada hari ini sudah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya, kakak ucapkan terima kasih. Baik, adik-adik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kakak. Terima kasih juga sudah mau duduk di sini di kelas bersama kakak untuk melakukan bimbingan kelompok. Nah, jadi tadi kan kakak sudah melakukan bimbingan klasikal nih mengenai materi intelijensi atau penggunaannya. Jadi, nah, kakak ingin bertanya kepada adik-adik, kira-kira ada nggak sih dari materi tadi yang kakak sampaikan yang adik-adik itu merasa kurang paham? Bisa diutarakan masalahnya sebelum perkenalannya kita ya. Bisa diucapkan namanya dulu, lalu materi yang kurang paham dari adik boleh namanya siapa? Nama panggilannya ya. Saatnya jam 5 dimulai. It's time to begin the first round. Oke, boleh ya yang misalnya yang ada kurang paham, nggak boleh nggak terlalu strict gitu ya. Yang rasanya itu masih adik rasakan di kehidupan sehari-hari. Ya nggak apa-apa. Terus adik, masalah apa sih kira-kira yang adik maksudnya dari materi tadi apa sih kira-kira yang adik kurang paham? Oke, ya. Dari adik. Saya kalau saya itu kurang bisa masuk ke intelijensi. Iya, masuk saya. Lalu selanjutnya namanya Maksa. Masalahnya nih apa? Lalu saya kurang bisa menghafal sesuatu. Saya juga yoga. iya. Yang selalu kami itu terima kasih.
Apa waktu belajar? Menentukan waktu belajar. Menentukan waktu belajar. Baik, jadi dari adik semua sudah mengatakan apa aja sih kira-kira yang tergantung masih kurang adik-adik pahami ya, dari mengingat, menghafal, mengatur waktu, lalu menghafal dalam waktu singkat, disiplin waktu, lalu tetap untuk apa lagi sering nanti untuk waktu belajar ya. Nah permasalahan ini kira-kira kan adik sudah mengalami, kira-kira kalau di waktu-waktu kayak gini, misalnya Aditya, kalau Aditya ada tugas untuk mengingat, misalnya tak misalnya ulang dan harus mengingat beberapa bagian. Nah, permasalahan yang Aditya alami ini kan mengingat dalam mengingatnya, kira-kira apa sih solusi yang Aditya tuh cara atau solusi yang Aditya lakukan untuk bisa mengatasi hal tersebut dari Aditya? Misalnya apa itu belajar atau belajar teman-teman, belajar sama teman-teman, sering begitu. Biasanya siapa aja teman yang sering diajak belajar? Kalau Dewa, biasanya apa sih yang dilakukan? Kalau misalnya ada ujian terus harus menghafal, tapi dulu kurang dalam hafal, gimana caranya itu? Belajar dengan dia. Oke. Minta biasanya kalau mengatur waktu ini bagaimana sih caranya untuk minta? Menentukan jadwal. Menentukan jadwal. Selain belajar apa aja sih kegiatannya di sekolah? Banyak sih menghafal gitu, banyak matematika kan, hitung-hitungan juga ada. Kalau misalnya kalau ada ekstrakurikuler itu ya di kelas dulu dan kerja dan biasanya ada ekstrakurikuler apa aja sih? PR, tari itu, Kalau Unita biasanya ikut yang mana? PR. Kalau Merta apa sih solusi dari Merta yang misalnya Merta lakukan? Kalau ada situasi yang kayak gitu, tapi Merta nggak bisa, apa yang dilakuin? Biasanya gimana caranya mengatasi? Dengan belajar giat ya gitu ya, lagi dengan teman, dengan guru ya. Kalau apa sama juga yoga misalnya nih kan susah disiplin dalam waktu. Nah gimana sih cara yoga mengatasi hal tersebut, padahal di sekolah kan itu kan banyak sih bedanya. Bagaimana cara yoga mengatasi? Oke, jadi mulai dari saya, kalau untuk Sri bagaimana? Ya, untuk menentukan waktu belajar juga. Baik, tadi itu solusi-solusi yang ada dilakukan itu sudah sangat benar ya. Misalnya kalau ingat itu bisa belajar dengan teman supaya bisa lebih belajar juga belajar dengan tadi dengan misalnya kalau kita juga begitu supaya kita juga ada teman yang diajak untuk ngobrol ya, belajar itu juga lebih efektif gitu. Kalau belajar sama teman itu juga lebih efektif. Nah untuk mengatur waktu bisa dicoba untuk melakukan manajemen waktu. Jadi manajemen waktu itu kita membuat jadwal dulu apa aja sih yang perlu dilakukan, apa aja sih yang penting bisa dilihat dulu satu nomor di awal, apa aja sih yang bisa dilakukan setelahnya, baru didiskusi. Nah itu kan punya berapa ya, sehari 24 jam ya, nah bisa tuh dibagi 8 jamnya untuk sekolah,
yang kakak lakukan pada siang hari ini. Nah selanjutnya beberapa dari adik-adik akan kakak kasih untuk melakukan konseling kelompok. Apakah bersedia? Iya. Oke. Baik, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah bersedia untuk duduk di sini bersama kakak untuk melakukan konseling kelompok dengan topik intelijensi, yaitu mengenai mengatur waktu ya. Nah jadi karena kita akan melakukan konseling kelompok, selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai asas-asas bimbingan konseling dari semua yang duduk di sini ini. Apakah ada yang sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Sebelumnya. Nah, jadi kita di BK itu ada yang namanya asas. Jadi kita melakukan konseling ada yang namanya asas penghasilan, ya. Apapun yang ada di katakan tadi, apa saja yang akan adik katakan nanti akan bersifat rahasia, akan kita saja. Lalu asas permukaan itu adik-adik harus terbuka dan terbuka dalam menyampaikan permasalahan apa saja sih sebelumnya yang adik alami ya. Baik, jadi adik-adik apakah bisa menceritakan lebih rinci mengenai permasalahan mengenai ini? Dari bisa boleh? Kan saya ada tugas dengan sekolah. Nah, itu pernah buat tugas orang main HP itu dan lupa aja dia tugas. Sampai berlanjut ya. Untuk debut tadi maksudnya apa aja sih biasanya hal yang mau dilakukan yang ibu rasa sendiri itu dilakukan? Karena sering bermain sama teman-teman itu jadinya lupa baca. Ya kalau apa? Sama juga kayak seringan main juga jadi lupa sama tugas. Kalau ibu nggak main juga kalau sering saya main ya. Oke, jadi dari permasalahan kalian semua. Nah, nanti kakak itu memberikan solusi dari permasalahan kalian ini, yaitu teknik dari konseling behavioristik, yaitu teknik self management. Nah, self itu membantu kita membantu apa sih yang perlu dan penting untuk dilakukan ya. Nah, jadi kalau masalahnya misalnya bermain atau bermain dengan teman, bisa dulu di list mana aja sih yang harus penting. Kalian ngerjain tugas itu kayaknya nggak lebih lama dari 2 jam, karena cuma 1 jam aja ya. Tugas adik-adik itu banyak banget atau kayak gitu tapi karena jumlahnya sedikit jadi kerjanya berarti pasti selesai ya. Jadi bisa dilakukan itu untuk mengelis misalnya ada kertas kosong untuk menulis apa aja sih dari kegiatan saya ini yang ingin adik-adik selesaikan dulu, lakukan itu dulu, lalu nanti adik-adik bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Bisa? Nah, untuk itu apakah adik-adik bisa misalnya menjabarkan kalau misalnya adik-adik nanti ada tugas dan sampai di rumah apakah langsung mengerjakan tugas atau istirahat dulu atau langsung lagi bagaimana? Lalu kerja tugasnya biar tugasnya betul? Oke, baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada adik-adik. Untuk konseling kali ini bisa selesai. Diam dulu ya adik-adik. Baik, terima kasih atas kedatangan Yunita di ruangan ini. Jadi Ibu Kakak ingin melaksanakan konseling individu kepada Yunita karena kakak mendengar bahwa Yunita masih kesulitan untuk mengatur waktu mana yang harus dilakukan terlebih dahulu ya. Yunita mau tidak menceritakan bagaimana sih
kejadian yang sebenarnya yang kita rasakan. Waktu saya pulang sekolah itu kan ada surat udah ada nih ya tuh ngerjain, tapi kayak dia main HP aja dulu kan kita misalnya Ya, pasti ada kesulitan untuk mengatur waktunya ya. Oke, sebenarnya kalau di kondisi seperti itu kayaknya semua orang pernah merasakan ya dia ada sebelumnya. Jadi kakak menyarankan untuk adik, adik perlu kita yang pertama adik perlu untuk mereduce stres akademik. Salah satunya adik itu hindari untuk mengerjakan tugas bukan karena kan capek juga ya. Nah jadi adik bisa mereduce stres akademik terlebih dahulu, lalu kembali dan menyadar ulang jadwal-jadwal yang harus dilakukan. Nah seperti kata-kata sebelumnya dilakukan dengan menulis apa saja sih yang mesti lakukan lebih dahulu di sebelum kertas kosong. Tadi mau persoalannya jadi setelah ini adik tugas nih tapi misalnya hari ini kan habis libur tapi ada dikasih tugas sama kak adik atau liburan itu bagaimana? Jadi juga ya biar liburannya juga biar tenang aja. Terima kasih ya sekarang ya.